Om Swastiastu anak-anak, apa kabar kalian? Senang sekali rasanya berjumpa kalian pada hari ini di video pembelajaran ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Nah, sebelum proses pembelajaran ini dimulai, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu pada kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu tidak ada lain adalah Iloh Sudarmi. Nah, pada hari ini materi kita masuk di kelas 6, yaitu di semester 2. Adapun materinya yaitu mengenal Sadripu dalam diri manusia. Namun, sebelum memasuki proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa ini akan Ibu ambil dari mantra Guru Puja dan Saraswati Puja yang diawali dengan penghormatan kepada Dewa Ganesha. Nah, kenapa kita berdoa? Jadi setiap melaksanakan kegiatan kita harus berdoa, karena apa yang akan kita pelajari nanti dapat kita pahami dengan baik. Setelah memahami dengan baik, lalu kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena belajar agama yang paling penting adalah perilaku kita. Nah, karena itu doa kita akan mulai. Silahkan kalian mengambil sikap tangan Amustikarana. Sebelum berdoa, hadirkan Tuhan di depan kalian. Oke, Ibu Guru akan pimpin. Om Mawignamastu Namasidam Siddhirastu Tat Asti Namaswaha. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhir Bhavantu Misada. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Iya. Nah, apakah kalian sudah siap belajar anak-anak? Ya, tentu kalian sudah siap belajar. Nah, ingat ya, sebelum dimulai ingat jaga protokol kesehatan. Nah, adapun kompetensi dari pembelajaran ini yaitu memahami ajaran Sadripu sebagai perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan pengertian Sadripu. 2. Menyebutkan bagian-bagian Sadripu. 3. Menjelaskan arti masing-masing bagian Sadripu. Nah, dalam proses pembelajaran ini tentu kita punya tujuan. Ini penting sekali digarisbawahi karena pembelajaran ini harus kalian benar-benar pahami, yaitu 1. Anak-anak dapat menjelaskan pengertian Sadripu. Dan tujuan pelajaran kedua yaitu anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian Sadripu. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan arti dari masing-masing Sadripu. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran. Anak-anak barangkali sudah tidak asing lagi mendengar kata Sad, ya. Nah, pada kaitan dengan ajaran Sadripu ini, Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata Sad dan Ripu. Sad artinya 6 dan Ripu artinya musuh. Jadi Sadripu artinya 6 musuh yang ada pada diri setiap manusia yang harus dikendalikan. Nah, kita masuk sekarang pada bagian-bagian Sadripu. Bagian-bagian Sadripu yaitu 1. Kama. 2. Loba. 3. Kroda. 4. Moha.
5 mada, 6 matsarya. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu arti dari masing-masing sadripu. Yang pertama, kama. Kama artinya keinginan atau hawa nafsu atau hasrat. Jadi keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan yang berlebihan. Ya, keinginan yang berlebihan. Karena setiap orang memiliki keinginan. Keinginan ini harus dikendalikan sehingga memberikan dampak positif. Akan tetapi apabila keinginan tidak terkendali atau menginginkan sesuatu di batas kemampuan, maka seseorang dapat melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, arti loba. Loba, barangkali kalian sudah sering mendengar kata loba ya. Loba di sini berarti rakus, tamak, menginginkan sesuatu yang terlalu berlebihan, ya, atau ingin selalu mendapatkan yang lebih. Apabila seseorang bisa mengendalikan sifat loba, akan memberikan dampak positif. Akan tetapi apabila tidak terkendali, maka seseorang akan dapat melakukan hal-hal yang negatif. Maka dari itu, kendalikanlah sifat loba yang ada pada dirimu agar hidupmu bahagia. Ya, kita masuk bagian sadripu yang ketiga, yaitu kroda. Kroda artinya kemarahan yang tak terkendali. Nah, ibu yakin setiap orang pasti punya rasa marah. Baik ibu maupun kalian semuanya pasti punya rasa marah. Tetapi kemarahan di sini yang dimaksud adalah kemarahan yang tidak terkendali, kemarahan yang meledak-ledak. Kemarahan adalah sumber bencana dan penderitaan. Orang yang tidak mampu mengendalikan kemarahan akan dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Marah menimbulkan lupa diri, pikiran yang tidak terkontrol, sehingga timbul banyak musuh. Nah, kita masuk bagian yang keempat, yaitu moha. Moha artinya kebingungan. Kebingungan ini menyebabkan pikiran menjadi gelap sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih dan tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Penyebab orang mengalami kebingungan karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, misalnya ditinggalkan oleh ibu kita, ditinggalkan oleh saudara kita, dan lain sebagainya. Kita masuk bagian sadripu yang kelima, yaitu mada. Mada artinya mabuk. Mungkin kalian sering mendengar orang mabuk, ya. Misalnya mendengar orang ada mabuk, penyebabnya itu apa? Nah, mabuk di sini bukan hanya disebabkan oleh minuman keras, akan tetapi juga disebabkan oleh kekayaan, kecantikan, atau ketampanan, keremajaan, kepandaian, dan kelahiran. Yang terakhir yaitu matsarya. Matsarya adalah sifat dengki, sifat iri, sifat jika kalian merasa tidak suka dengan orang lain, ya tidak suka melihat kelebihan orang lain, itulah sifat matsarya namanya. Jadi kapan kalian merasa
ada orang lain memiliki sesuatu yang lebih, terus kalian tidak senang melihatnya, berarti pada diri kalian itu sudah ada rasa sifat iri. Nah, sifat iri ini apabila tidak dikendalikan, maka seseorang mudah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Akan timbul rasa memusuhi, niat jahat, atau menyakiti, dan keinginan untuk merugikan orang lain. Nah, Nana, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan dapat memahami pula dengan baik, sehingga kalian dapat mengaplikasikan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang mestinya dikendalikan dan mana yang mesti harus dilaksanakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu Guru akan mencoba mengevaluasi kalian. Nomor 1, coba kalian jelaskan pengertian sadripu. Nomor 2, coba kalian sebutkan bagian-bagian sadripu. Yang terakhir, coba kalian jelaskan arti dari masing-masing bagian sadripu. Nah, apabila kalian sekarang bisa langsung menjawab pertanyaan tadi, artinya proses pembelajaran ini sudah berhasil. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Ingat ya, sekarang ini di masa pandemi sulit sekali kita melaksanakan tatap muka. Karena itu mohon permaklumannya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih, dan Ibu Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.